sebagai pengusaha yang sudah menghadapi situasi COVID-19 di Indonesia hampir 1,5 tahun ya ini Mas Reno. Bagaimana Mas Reno melihat kebijakan pemerintah yang saat ini menerapkan PPKM darurat? Well, in my profession sebagai pengusaha tentu saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia seperti mengambil kebijakan dan langkah-langkah PPKM darurat dan lain-lainnya. Namun ini kan ya tentu kalau saya ditanya bagaimana pendapatnya, well COVID, corona, pandemi dan lain-lain, virus breakout itu is never a good news. Cuman saya rasa sih pemerintah juga sudah melakukan apa yang terbaik untuk negara kita. Tapi kan pemerintah dan rakyat itu it's satu ekosistem gitu yang harus bekerja sama. Yang saya lihat di sini disayangkannya mungkin ada beberapa masyarakat juga yang belum percaya mengenai virus tersebut dan itu adalah hak mereka, it's okay. Cuman kan jangan sampai merugikan orang lain gitu. Misalkan tidak memakai masker, tidak menjaga prokes, keluar rumah dan berkumpul ramai-ramai walaupun tidak ada tujuannya, mungkin kalau mencari nafkah dan lain-lain, saya rasa itu ya mau bagaimana kan harus hidup orang namanya gitu. Cuman kalau yang mungkin unnecessary meeting dan cuman hura-hura aja, saya rasa it's not a good thing to do gitu. Tapi juga dari yang disayangkannya juga dari segi pemerintahan, mungkin ada juga pemerintah itu kan kepala representatif dari negara ya. Saya melihat di beberapa berita juga masih ada yang merefleksikan contoh yang kurang baik gitu. Kayak menggelarkan pernikahan anak, dansa-dansa tanpa ada masker. Ya, maksudnya kan sebagai pemimpin you have to show great examples to the people gitu. Dan ini mungkin masih ada beberapa hal yang perlu lebih distrik kan ya. Harus disiplin gitu intinya. Tapi ya well of course in this condition it's never good news, bukan hanya untuk pengusaha aja tapi untuk benar-benar semua orang. Jadi bukan hanya dari pemerintah, masyarakat semuanya juga harus taat dengan peraturan protokol kesehatan yang ketat ya, Mas Reno. Tentunya. Oke. Pasti. Iya, ini pengusaha di bidang F&B, kita tahu ini berpotensi merumahkan pekerja mereka di era PPKM darurat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan PHK akan terjadi bila kondisi PPKM ini terus berlangsung. Dan memang sekarang ada wacana untuk memperpanjang ini PPKM darurat ini. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, tentunya kemungkinan besar akan terjadi kalau PPKM memang diperpanjang. Maksudnya tidak diperpanjang pun mungkin ini hal-hal ini sudah terjadi, terutama Mbak Maggie bilang ada di F&B bisnis. Saya melihat memang udah banyak yang struggling gitu, karena kan mungkin size-nya juga ada yang beda-beda, cash flow-nya juga ada yang beda-beda, tapi kan sekarang diperlakukannya PPKM darurat ini ada diperbolehkan take away, tapi take away it's just like a temporary medicine gitu, kayak satu kata yang untuk menenangkan kita. Contohnya orang habis jatuh dari sepeda, tangannya patah, tapi dikasih ponstan gitu. You're not fixing the problem because takeaway deliveries, it's kontribusinya itu tidak banyak, terutama di era sekarang ya yang virusnya udah dahsyat dan udah bermutasi ke Delta gitu. Orang tuh makin takut. Dan kita juga bisa lihat dari angkanya kan sejak kalau saya nggak salah minggu lalu ya hari tanggal 5 Juli itu udah 29.000, udah 30.000. Sekarang kemarin berapa? 36.000, 38.000. Maksudnya kita tuh hitting all time high gitu. Padahal udah PPKM. Bagaimana kalau enggak? Jadi kebijakan ini memang udah betul menurut saya. Tapi pribadi menurut saya ini agak telat sih sebetulnya. It should have been done a bit earlier than this. Dan juga yang disayangkannya dengan regulasi mudik, tapi mudik tidak boleh, tapi wisata boleh. Maksudnya ya bedanya apa? Orang kan cari liburan, cari entertainment gitu, jadi pasti akan keluar. Harusnya kita strict aja seperti negara lain. But anyways,
yang saya mungkin belum jawab ini soal PHK. Apabila PHK ini terjadi, sebetulnya, sorry, let me take one step back ya. Sebelum PHK terjadi kan seluruh sektor real ini kebanyakan dipekerjakan dari rumah WFH. Apabila WFH, saya nggak tahu kebijakan-kebijakan perusahaan besar bagaimana, kecil besar menengah bagaimana, tapi yang udah pasti ada beberapa gaji yang dipotong, ada juga mungkin yang di bawah UMR namanya emergency ya, force majeure. Perusahaan juga harus mengambil kebijakan-kebijakan tertentu agar bisa survive gitu. Nah, apabila seorang ini maupun itu istri, suami atau anak, terutama kepala keluarga, tidak mencukup menafkahi keluarga, ya oke, work from home. Tapi kalau tidak mencukupi, masa dia akan diam aja? Dia kan pasti akan cari kerja di tempat lain, ya kan? Dan itu mungkin require untuk keluar dari rumah. Dan apakah keluar dari rumah itu adalah sesuatu yang baik? Ya, enggak juga. But a lot of people have to do it. Karena they have to survive, they have to feed their families and children. Ya kan? Jadi ini tuh rantainya tuh panjang banget gitu. Hanya dari WFH aja kecukupan primer tidak tercukupi, orang harus makan, apalagi masih banyak orang-orang yang hidupnya tuh per hari atau per 2 hari. Saya besok makan apa, anak saya besok makan apa, they have to work for it. Dan inilah yang mungkin menjadi vicious circle ya, jadi lingkaran setan yang tidak akan ada habisnya gitu. Jadi, Mas Reno, jadi bagaimana nih pengusaha bisa membantu lingkaran setan ini tidak terjadi? Apa saja upaya pengusaha yang bisa mengatasi PHK di industri seperti F&B dan juga perhotelan, mall, atau media, ini bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi yang masih berlangsung? Saya rasa ya ini udah ngomongin kebijakan-kebijakan each individual companies ya, yang mungkin saya nggak bisa jawab secara general, tapi ya apabila perusahaannya masih bisa nafas dalam arti cash flow-nya masih banyak dan bisa tanda kutip mensejahterakan karyawannya tanpa harus mencari kerjaan lain dari work from home ini, benar-benar work from home, I think they should do it. Itu juga menjadi salah satu kontribusi, dan tidak hanya kontribusi tapi ya amal lah, membantu orang lagi susah gitu. Tapi ya, dari kebijakan perusahaan Mas Reno sendiri seperti apa, Mas Reno, untuk bisa membantu atau mengatasi masalah PHK ini? Well, we try to minimize at our best untuk memphk orang. Cuman memang rata-rata semua WFH dan gaji ya tentu kita potong, karena karena kita lagi membicarakan F&B ini, saya merucut mungkin ke F&B aja ya. Kalau F&B, karena restorannya tutup dan kita juga tidak melakukan delivery, karena tentu kalau delivery pemasukan dan operating cost kita tinggi. Mungkin ini ada faktornya juga dengan staff kita dan juga ada di lokasi kan. Kita costnya cukup tinggi, dan mungkin kalau delivery itu tidak akan menutup, jadi lebih baik daripada rugi mendingan enggak gitu sekalian. Jadi banyak sekali orang, bukan banyak sekali, 100% is at working from home, walaupun jiwanya mereka itu sebetulnya pengen bekerja, dan they were very excited 1 bulan yang lalu waktu 1 Juni kita buka kembali, kayak lahir kembali gitu, jiwanya tuh membara banget. Cuman ini juga harus dipadamkan gitu ya? Iya, yang lagi semangatnya sejujurnya itu saya sedih banget gitu melihat karyawan-karyawan yang lebih semangat ini lagi bekerja. Saya itu bisa melihat di matanya mereka tuh nyala gitu, jiwanya tuh nyala, dan akhirnya kita harus tetap lagi, tapi what can we do? Ini juga kan kontribusi kami semua untuk tidak menambah terhadap wabah COVID-19 dan juga Delta tersebut. Dan ya rata-rata ini semua orang sekarang WFH, ada yang dan mostly gajinya itu sangat minim sekali gitu. Dan saya juga bingung ini pasti bagaimana caranya. Tapi kan when you look at it from the other perspective, my perspective, karena tidak ada pemasukan kita keluar terus, dan waktu kita buka juga kemarin tanggal 1 Juni, investasinya kan itu lumayan juga ya untuk prokes, alat-alat, dan semua sistem yang kita buat agar pelanggan itu bisa
dining dengan nyaman gitu di area kita. Cuman Jadi ya akhirnya kita investasinya juga tutup sudah, lagi. Jadi investasinya kalau juga sudah keluar banyak dan terus semua expensesnya udah keluar, tapi sepertinya tidak menutupi kerugian. Dan ini seberapa besar, Mas Reno, kerugian yang ditanggung oleh pihak pengusaha jika kondisi COVID-19 di Indonesia ini tidak membaik? Dan sebenarnya seberapa ya, lama industri F&B ini bisa bertahan? well, I cannot say, but we're definitely facing a very difficult condition. Bukan hanya ke pengusaha aja, mungkin ke masyarakat kecil pun ini per hari pun pengen, ya besok detik ini juga pengen selesai gitu, karena mereka kan pasti terhambat dengan mencari nafkah, apalagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak gitu. Jadi I don't think, ya kita double edge sword juga ya, ke kiri ke kanan salah. PPKM, kalau saya ditanya apakah perlu diperpanjang, well definitely harus diperpanjang. Saya rasa 20 Juli itu it's just 1 week from now, 1 minggu dari sekarang udah 20 Juli, angkanya masih 30.000 ke atas all time high. Apabila dibuka, menurut saya itu konyol, tentu harus diperpanjang. Tapi ya sektor realnya bagaimana? Well, I think we have to face it. I don't think we have a choice, to be honest. Jadi mau nggak mau kita harus tetap bertahan survive. Iya, I don't think we have a choice. Maksudnya pemerintah menerapkan ini, ya kita patuh terhadap regulasi, dan juga ya kalau angkanya ini udah menjadi 5.000, 4.000, ya oke lah, we can reconsider. Tapi ini 10 kali lipatnya itu dari gitu. Masalahnya all time high. 40.000 ya kemarin. Pecah rekor, kita semua juga kaget waktu ini sudah mencapai 40.000 per harinya. Dan mostly di Jakarta gitu. Iya, Mas Reno, tentunya tadi juga Anda menyebut banyak sekali regulasi yang ditetapkan oleh negara-negara lain ini sebenarnya lebih efektif dan juga lebih sigap seperti itu ya. Nah, Anda juga mempunyai pengalaman hidup dan juga berbisnis di luar negeri. Apa yang Anda rasakan sewaktu pemerintah luar mengatasi masalah pandemi ini dibandingkan dengan Indonesia? Perbedaannya di mana ini, Mas Reno? Oke, kalau dari segi kualitatif ya, kalau regulasi memang negara saling mencontoh satu sama lain, jadi saya rasa tidak banyak perbedaannya. Tentu ada fase-fase lockdown fase 1, 2, 3, 4. Cuman bedanya, mungkin saya bicara karena kebetulan saya dapat ada kesempatan berlibur ke Jepang waktu itu pada bulan Januari sampai April tahun ini. Jadi mungkin saya share lebih ke arah sana ya kali ya. Jadi kalau di sana saya bukannya mau meng-compare atau bagaimana, ya karena kebetulan saya ada di sana, saya bisa cerita perbedaannya apa. Di sana kebetulan apabila walaupun angkanya itu tidak seburuk di Indonesia pada waktu itu, kita tuh merasa nyaman kalau kita keluar atau makan ataupun belanja ke supermarket, ke tempat kerumunan orang tuh kita nggak tahu kenapa merasa lebih nyaman. Kenapa? Karena orang-orang di sana tuh sangat disiplin. Masyarakatnya itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi pun terhadap orang lain. Contoh kalau di Jepang, sebelum adanya pandemi COVID-19 ini pun, orang tuh sudah sangat terbiasa dengan memakai masker. Kenapa pakai masker? Apakah karena tidak mau kena debu? Ya enggak juga. Kebanyakan yang saya ngerti, orang Jepang kalau pakai masker itu dirinya sendiri itu lagi kena flu atau tidak enak badan. Jadi untuk tidak menularkan penyakit ini kepada orang lain, saya harus memakai masker. That's the spirit awalnya. Jadi waktu di sana pun kita dari toko A ke toko B, walaupun itu di sebelahan, kita benar-benar harus disuruh cuci tangan, bersihin, pakai alkohol, disemprot, dicek temperaturnya. Walaupun kita bilang kita tuh baru, disitulah jiwa Indonesia saya keluarkan, saya baru dari sebelah, baru kerjain. Well, please, tolonglah bantu kami berkorporasi dengan prokes ini. Oke, kita melakukan itu. Gitu. Dan juga memang orang-orang di sana adalah melakukan hal itu adalah hal yang normal gitu. Selalu social distancing di restoran pun, di kafe pun, di supermarket pun tanpa dikasih tahu kayaknya tuh udah mengerti dengan sendirinya gitu. Itu satu hal. Kalau dari segi kuantitatifnya, kebetulan di Jepang itu yang informasi yang saya dapat pertama kali COVID-19 outbreak tahun lalu
di Jepang tuh ada populasi hampir 130 juta penduduk. Semuanya dikasih bantuan sosial berupa cash dan juga berupa makanan seperti mie instan, air, dan makanan-makanan instan lainnya dikirim ke rumah. Kedua, apabila terpapar dengan COVID-19, tidak ada relevansi dengan umur maupun kita berumur 5 tahun atau 70 tahun, itu dapat bantuan lagi. Dan untuk bisnis-bisnis tertentu, karena kita ngomongin restoran, saya ngomong spesifik restoran, waktu saya ada di sana itu setiap outlet, setiap harinya mendapatkan bantuan kalau 90.000 itu sekitar 12 juta rupiah per hari, per outlet. Per hari? Per hari, per outlet. Berapa Mas Rino? 90.000 yen lah. Kurang lebih 11-12 juta rupiah per hari. Wow. Tapi dengan kondisi jam 8 teng tutup. Artinya kalau orang Jepang bilang jam 8 tutup, ya artinya 7.45 tuh udah beres-beres, jam 7.55 udah kunci pintu gitu. Dan itu rata-rata bisa dibilang 98-99% sangat patuh terhadap kondisi itu. Nah, beberapa saat lalu angka itu menurun ke 60.000 yen per hari, artinya tuh 8 jutaan lah sehari tetap dapat. Jadi walaupun tutup pun ada subsidi dari pemerintah atau dari negara yang bisa menghidupkan pengusaha-pengusaha ini gitu. Jadi tetap gaji dibayar, rental dibayar, dan ya semuanya tetap seperti berjalan dengan normal. Mungkin ada pun outlet-outlet yang malah untung gitu dari COVID-19 ini. Karena kan tidak ada regulasinya, apabila restorannya cuma muat 6 orang ya tetap dapat bantuan yang sama. Memang di Indonesia pun ada kuantitatif ease seperti ini yang dilakukan, cuman ya disayangkannya dari kebijakan pemerintah nyampe nggak ke masyarakat, ya mungkin bisa dijawab sendiri gitu. Jadi masih belum tepat sasaran ya Mas Rino? Enggak, sasarannya sih sudah tepat, kebijakannya juga sudah betul, tapi ini kita ngomongin eksekusinya. Masih banyak kan masa-masa dan organisasi-organisasi yang menggerogoti lah di tengahnya gitu. Jadi tidak nyampai gitu. Ini juga perihalnya sama terhadap produk-produk seperti multivitamin, obat-obatan, tabung oksigen, yang mungkin sudah tahu lah dalam negeri sendiri. Diberitakan udah banyak gitu. Banyak oknum-oknum yang malah profit from this condition gitu. Padahal kan maksudnya ya fair-fair aja sih, namanya dagang harus ada untung gitu. Kalau nggak ada untung ya jangan dagang. Tapi masa sih sampai harus sekaliber ini gitu. Maksudnya kita pertaruhkan ini kan semua, iya, karena pertaruhannya ini kan nyawa kan. Dan nyawa satu orang itu rantainya banyak sekali gitu. Ada istri, ada anak, keluarga, ayah, orang tua, kakek, nenek, ya panjang lah urusan gitu. Jadi ya saya rasa mungkin jiwa kemanusiaannya itu lebih minim ya kalau di sini. Iya benar sekali Mas Reno. Ya Mas Reno, pesan-pesan untuk pengusaha yang masih berjuang untuk bertahan di masa pandemi ini apa saja Mas? Supaya kita ada positif energi di sini nih. Yeah. Not much that I can say, tapi kalau ditanya bagaimana saya menghadapinya, ya kadang ini ya memang sudah takdirnya seperti ini. All we have to do is to take it positively. Semuanya kan dari sikap gitu. Sikap kita positif, energi kita positif, just do positive thinking lah. Kita harus memiliki sebuah optimisme ini, karena ya jadi orang pesimis tuh nggak ada untungnya. Energinya juga jadi nggak bagus, sekelilingnya juga jadi nggak bagus, ya kan. Dipikir terlalu banyak dan terlalu rumit juga, nanti malah nggak bisa tidur, imunitas menurun, nanti malah terpapar COVID. Gitu. So we just have to tips peluang untuk pengusaha yang masih ingin berjuang untuk bertahan di industri F&B apa aja, Mas Reno? Well, cut your cost, cut your expenses, bernegosiasilah dengan landlord, bermusyawarahlah dengan karyawan, kasihlah kebijakan-kebijakan yang baik tanpa melupakan juga jangan terlalu overcommit juga terhadap perusahaan, dalam arti ya kalau memang tidak kuat ya jangan dipaksakan sampai harus nolong dan nantinya sampai bangkrut gitu. Itu konyol.
Dan jadi berbuatlah apa yang ada di kaliber kita, kesemampuan kita. Intinya ya kita bisa melakukan semua hal ini kalau kita punya jiwa keprimanusiaan seperti yang tadi. Jangan seperti yang tadi saya sebut gitu di tengah-tengah roboti dan lain-lain. Oke, ini tadi kan pesan-pesan untuk pengusaha ya. Ini tadi ada $1 million tips ya untuk teman-teman yang masih berjuang untuk bertahan di masa pandemi ini. Dan harapan Anda untuk pemerintah setelah PPKM darurat ini selesai pada tanggal 20 Juli nanti apa saja, Mas Reno? Ya, dengan berjalannya waktu yang tinggal 1 minggu lagi, kalau angkanya seperti ini ya saya harap PPKM-nya jangan dirilis gitu. Nanti malah makin parah. Jadi sambil lihat kondisi bagaimana ke depannya, tapi ya kebijakan-kebijakan, aksi-aksi yang governmental action yang sudah diambil itu sudah benar. Saya rasa yang harus dibenahi lebih ke eksekusinya ya, lebih ke pembersihan dan filternya, bagaimana dari atas bisa sampai, dari public sector bisa sampai ke private sector, yang ujung-ujungnya yang bisa ya kasih makan ke keluarga-keluarga yang membutuhkan gitu. Jangan sampai sebisa mungkin tidak satu jiwa lagi yang harus dikorbankan untuk menghadapi semua ini, because the cost is just too expensive.